Let's ask her about it. Joining me live now, Joining Lady us Lynn is one of the Forrester, city's de most Rothschild. experienced and most Lady de respected Rothschild, bankers. is it Sir okay if I Evan de call you Lynn? Rothschild. He's You're chairman married of the to Rothschild, You're married founder to of the Coalition for You Inclusive represent Capitalism. Global He's also financial the group Rothschild & Co. to assist in managing the country's debt. Of course, he's a sir. Sir Evelyn de Rothschild joins us now to talk about investing in China. E.L. Rothschild and Today's top picks from Reuters breaking news. Rothschild throws a new grenade into the Bumi fiasco. Mungkin dari lu belum banyak yang tahu kalau di dunia ini tuh ada satu keluarga yang mampu mengendalikan hampir semua sektor penting yang ada di dunia ini. Mulai dari ekonomi, perbankan, politik, hingga perang antar negara. Itu semua mereka kontrol dengan kekuasaan yang mereka punya. Dan konon katanya kekayaan keluarga ini mampu mengalahkan sebuah bangsa dan juga negara. Sehingga membuat keluarga ini seakan-akan mampu mengendalikan dunia yang mungkin aja berlangsung sampai saat ini. Dan kalau lo bertanya, siapa sih orang paling kaya di dunia pada saat ini? Paling jawabannya antara lain kalau nggak Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan juga Jeff Bezos. Dari kekayaan yang mereka punya aja pada saat ini itu belum sebanding dengan apa yang keluarga ini punya. Oke, pada konten kali ini gue akan ngebahas tentang sebuah dinasti keluarga yang mampu mengalahkan sebuah bangsa dan juga negara. Ya, siapa lagi kalau bukan keluarga The Rothschild Family. In your day, there will be many wars in Europe. And nations that have money to transport will come to the Rothschilds. You don't anymore, the doctor. I'm giving advice to our sons, Mama, that the doctor cannot give. Remember, unity is strength. All your lives you must stand by one another. No one brother must be allowed to fail while another brother succeeds. Your 5 banking houses may cover Europe, but you will be one firm, one family, the Rothschild. Kisah keluarga Rothschild ini dimulai dari seorang pria bernama Mayer Amschel Rothschild di Frankfurt, Jerman pada abad ke-18. Ia membangun sebuah jaringan perbankan dan memiliki strategi jenius dengan mengirim kelima anaknya ke berbagai kota di Eropa. Di antaranya ada Amschel Mayer Rothschild di Frankfurt, Salomon Mayer Rothschild di Wina, Nathan Mayer Rothschild di London, Kalman Mayer Rothschild di Napoli, dan Jacob Mayer Rothschild di Paris. Dan dari kelima anaknya tersebut, hanya Amschel Mayer Rothschild aja nih yang nggak mempunyai keturunan, selebihnya mereka punya. Dan fakta menarik lainnya, keluarga ini juga sering banget menikahi sesama anggota keluarganya. Alasan mereka menikahi anggota keluarga sendiri itu karena Mayer Rothschild nggak mau kalau nanti kekayaan mereka itu jatuh di tangan orang yang salah. Tapi hal itu cuma dilakukan hanya di beberapa generasi aja. Selebihnya ya pada akhirnya keluarga ini juga menikahi dengan beberapa keluarga bangsawan. Alasan Mayer Rothschild mengirim ke 5 anaknya ya untuk mendirikan cabang bisnis perbankan. Dengan cara ini Rothschild dapat membentuk sebuah jaringan yang tak tertandingi. Mereka bukan hanya sekedar bankir, tetapi juga penasihat keuangan bagi para raja dan pemimpin dunia pada saat itu. Bibit kesuksesan keluarga Rothschild ini bermula di Frankfurt, Jerman pada tahun 1769 ketika Mayer Amschel Rothschild yang lahir di wilayah ghetto atau sebuah wilayah yang berarti artinya itu lorong Yahudi. Ia memulai bisnisnya di tengah keterbatasan aturan ketat yang sangat diskriminatif terhadap kaum Yahudi. Pada masa itu orang-orang Yahudi seperti keluarga Rothschild ini nggak boleh nih dia memiliki tanah atau mengelola bisnis pertanian. Makanya Mayer Rothschild mengikuti jejak ayahnya Amschel Moritz Rothschild dan kakeknya Isaac Elkanan Rothschild. Ia menjadi pedagang tekstil, tapi sayang sekali ghetto bukanlah sebuah tempat yang tepat untuk mengembangkan bisnis tekstil tersebut, sebab mayoritas masyarakat ghetto adalah pedagang tekstil dan perabot rumah tangga. Karena memang bisnis itulah yang bisa mereka geluti, sebab pemerintahan Jerman yang berkuasa pada saat itu melarang para anggota keturunan Yahudi untuk berbisnis hal-hal lain yang lebih mewah. Bahkan jika itu hanya bisnis kain sutra atau buah-buahan segar.
Mayer yang nggak puas dengan bisnis tekstilnya ini pada akhirnya mencari celah. Dia menemukan bisnis lain yang membuatnya sangat bersemangat. Karena Mayer yakin bisnisnya kali ini benar-benar berhasil dan menguntungkan keuntungan yang sangat besar. Selain melakukan bisnis jual beli barang antik, Mayer juga menjalankan bisnis jual beli koin emas yang di dunia modern saat ini mungkin itu dikenal sebagai trading. Sebagai seorang pedagang yang cerdas, kemudian Mayer mengembangkan strategi bisnisnya yang saat ini dikenal sebagai strategi front running, yaitu perdagangan saham atau aset keuangan, di mana seseorang sudah mengetahui informasi penting yang belum masuk ke ranah publik dan melakukan pembelian aset sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan memanipulasi harga jualnya, Mayer akhirnya menggeluti bidang ini dengan bertindak sebagai orang yang melakukan transaksi jual beli atas perintah klien atau investornya. Atau jika di dunia modern saat ini, mungkin Mayer akan dikenal sebagai pialang saham alias broker. Salah satu kisah paling kontroversial tentang keluarga Rothschild ini terjadi pada saat Perang Napoleon antara Inggris dan juga Prancis. Keluarga Rothschild ini tidak hanya mengamati jalannya perang, tetapi juga secara aktif membiayai kedua belah pihak melalui cabang mereka di Inggris dan juga Prancis. Dengan mendanai kedua negara yang bertikai, mereka memastikan bahwa siapapun yang menang, mereka tetap mendapatkan keuntungan. Nathan Rothschild yang mengendalikan cabang di Inggris menerima informasi kemenangan Inggris lebih cepat daripada publik. Namun alih-alih membocorkan kabar baik, tapi dia malah menyebarkan berita bahwa Inggris kalah perang. Dan akibat kabar kekalahan Inggris itu membuat kepanikan di pasar saham sehingga para investor beramai-ramai menjual saham mereka. Dalam situasi yang kacau ini, karena berita hoax itu, keluarga Rothschild secara diam-diam membeli aset Inggris dengan harga yang sangat murah. Sampai akhirnya berita kemenangan Inggris tersebar, harga saham pun melonjak. Dan Rothschild pun meraup keuntungan sangat besar sehingga memperkuat dominasinya di dunia keuangan di Inggris. Setelah mendominasi perbankan Eropa, Rothschild mulai berperan dalam membentuk bank sentral di berbagai negara. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa mereka memiliki kendali atas sistem keuangan global, termasuk transisi dari standar emas ke sistem fiat money yang kita gunakan sekarang ini. Di Amerika Serikat, keluarga ini diduga terlibat dalam pendirian Federal Reserve, bank sentral Amerika Serikat yang memiliki kekuasaan besar terhadap perekonomian dunia. Dengan sistem fiat money, bank memiliki kendali lebih besar atas penciptaan uang, sementara masyarakat dipaksa menerima nilai uang yang dikendalikan sepenuhnya oleh perbankan. Dan isunya juga keluarga Rothschild ini masih ada keterkaitan dengan perusahaan investasi terbesar di dunia, yaitu BlackRock dan juga Vanguard. Ya, pada masa saat ini yang kita tahu perusahaan seperti BlackRock dan Vanguard itu kan memiliki pengaruh besar banget ya dalam ekonomi global. Beberapa teori menyebutkan bahwa Rothschild ini masih berada di balik kendali perusahaan-perusahaan investasi raksasa ini. Dengan menguasai saham di berbagai perusahaan besar, Rothschild diduga mampu mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik dunia. Secara tidak langsung, apakah benar atau ini hanya sebuah kebetulan belaka? Dan ini pertanyaan besarnya, apakah keluarga Rothschild ini benar-benar mengendalikan dunia? Banyak teori yang mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan besar di balik layar, mulai dari perang, kebijakan ekonomi, hingga media. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ini hanyalah mitos. Meskipun mereka kaya dan berpengaruh, dunia modern terlalu kompleks untuk dikendalikan hanya dengan satu keluarga. Dan ketika gue cari tahu lagi nih tentang keluarga terkaya pada saat ini, mengutip dari BBC News, ternyata keluarga Rothschild ini emang nggak termasuk dari daftar 10 keluarga terkaya di dunia pada saat ini. Meskipun emang dari beberapa sumber mengatakan kalau keluarga Rothschild ini emang udah ada penurunan dari segi jumlah kekayaan mereka. Tapi ada juga yang mengatakan kalau mungkin bisa aja keluarga Rothschild ini emang sengaja membuat atau menciptakan keluarga-keluarga terkaya baru atau orang-orang terkaya yang lainnya agar kekuasaan Rothschild ini tetap aman. Mengingat penduduk dunia saat ini jumlahnya udah banyak banget kan. Udah sekitar 9 miliar kalau nggak salah terakhir gue cek itu.
Bisa aja mereka takut direvolusi sehingga mereka bersembunyi di balik perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock dan juga Vanguard yang memang belum diketahui siapa pemilik aslinya itu. Dan mengenai soal penurunan kekayaan mereka, itu bisa aja mereka buat-buat sebab beberapa media besar pun memang masih di bawah kendali penuh atas saham perusahaan-perusahaan besar tersebut. Jadi apakah Rothschild ini benar-benar penguasa dunia? Atau hanya sekedar keluarga kaya dengan jaringan kekuasaan yang sangat luar biasa? Faktanya mereka memang masih memiliki pengaruh dalam sejarah ekonomi dunia. Tapi seberapa jauh kontrol mereka masih menjadi perdebatan hingga sampai saat ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang keluarga Rothschild ini. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Jujur aja keluarga ini tuh benar-benar gila banget menurut gue. Banyak konspirasi yang ada di dalamnya. Salah satu yang paling terkenalnya tentang keterkaitan keluarga ini dengan berdirinya negara Israel. Mengingat keluarga ini juga kan masih keturunan Yahudi. Ya, buat lo mungkin yang tertarik dengan akun YouTube gue ini, jangan lupa di like dan subscribe atau juga di komen, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti banget buat gue. Oke, sekian, pamit, sampai jumpa di video berikutnya.